Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai metode transportasi diantaranya metode NWC, metode FAM, dan metode stepping stone. Dengan anggota, saya sendiri, Livia Medisiva, NPM 0092, Jabandi Arya Pratama, NPM 0086, Muhammad Iqbal Haryo, NPM 0101, dan Marco Feris Jeremy, NPM 0102. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode yang pertama, yaitu metode Northwest Corner oleh Jabandi Arya Pratama, NPM 0086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode kali ini adalah metode NWCR atau Northwest Corner Method. Merupakan metode untuk menentukan solusi awal yang pengalokasiannya berawal dari pojok kiri atas atau barat laut hingga ke pojok kanan bawah. Nah, berikutnya adalah contoh kasus tentang kasus NWCR. Contoh kasusnya itu adalah perusahaan X memiliki 3 buah pabrik, yaitu pabrik A, B, dan C. Hasil produksinya harus dikirim ke gudang-gudang yang berada di daerah Kerawang, Cikampek, Purwakarta, dan Subang. Nah, di tabel yang sebelah kiri itu ada tabel kapasitas pabrik. Nah, bisa dilihat itu ya. Dan di sebelah kanannya itu ada gudang. Ada kebutuhannya juga di situ. Nah, berikutnya ada tabel biaya pengangkutan, di mana di kolom kiri ada pabrik A, B, C itu adalah lokasi awal. Kemudian ada gudang. Gudangnya ada Kerawang, Cikampek, Purwakarta, dan Subang. Nah, itu adalah tujuan. Angka-angka di sini adalah satuan ribu rupiah. Bisa kita lihat pada tabel. Metode NWC ini adalah metode yang dimulai dari pojok kiri atas. Bisa kita lihat, yaitu dari kolom A dan Kerawang, yaitu angka 19 dengan permintaan 5 dan pasokan 7. Bisa kita bandingkan mana yang lebih kecil. Di sini kita lihat yang lebih kecil adalah permintaan, yaitu 5. Nah, kemudian pada tabel berikutnya kita memasukkan angka 5 itu ke dalam kolom tersebut. Sekarang permintaan di Karawang sudah terpenuhi, jadi kita bergerak ke kanan, yaitu kotak A, Cikampek. Nilai pasokan dan permintaan ini adalah 2 dan 8. Kita pilih yang terkecil, yaitu 2. Sekarang pasokan dari A sudah habis dan permintaan dari Cikampek belum terpenuhi. Untuk dari tabel 2 ke tabel 3, di tabel 2 tersebut kan dari B itu untuk ke Cikampek biayanya 30, sedangkan permintaannya 6. Untuk di gudang kita memiliki 9. Nah, untuk mencari biayanya 9 dikurang 6 untuk permintaan. Jadi 6-nya itu dimasukkan ke dalam biaya tersebut untuk dikalikan sehingga permintaannya habis sedangkan pasokan cukup. Setelah permintaan di Cikampek terpenuhi, kita bergerak ke arah kanan dengan pasokan yang masih tersedia sebesar 3 dan permintaan di Purwakarta sebesar 7. Kita masukkan angka yang terkecil, yaitu 3, sehingga permintaan di Purwakarta masih tersisa 4. Karena pasokan di B sudah habis, kita bergerak ke arah bawah, yaitu kotak C PWK, di mana permintaan di sini masih 4 dan pasokan sendiri adalah 18. Kita pilih angka terkecil, yaitu 4. Kita masukkan ke dalam kotak C PWK, sehingga pasokan berkurang menjadi 14 dan permintaan sudah habis di PWK. Untuk permintaan tersisa dengan tujuan Subang dan pasokan hanya dari C sebesar 14. Jadi dari permintaan 14 dimasukkan ke dalam tabel C menuju Subang, yaitu dengan total biaya 20, sehingga 20 dikalikan dengan 14 permintaan tadi, sehingga pasokan di gudang sudah habis semuanya, sehingga dihasilkan total biaya yang diperlukan, yaitu Rp1.015.000. Oke, terima kasih Saudari Livia sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan Vogel's Approximation Method merupakan metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal.
atau initial solution. Contoh kasus Vogel approximation method. Perusahaan X memiliki 3 buah pabrik, yaitu pabrik A, B, dan C. Hasil produksinya harus dikirim ke gudang-gudang yang berada di daerah Karawang, Cikampek, Purwakarta, dan Subang. Berikut tabel kapasitas pabrik. Ada pabrik A, B, dan C dengan kapasitas 7, 9, 18 yang berjumlah 34. Sedangkan untuk gudang, ada di Karawang, Cikampek, Purwakarta, Subang dengan kebutuhan 5, 8, 7, 14 dengan jumlah 34. Di soal ini dijelaskan bahwa dari pabrik A ke gudang Karawang itu 19. Dari pabrik B ke Purwakarta itu 40. Tabel biaya pengangkutan satuannya Rp1.000. Jadi dari pabrik ke gudang agar diperoleh biaya yang optimum dan berapa biaya totalnya, itu yang ditanyakan. Baik, jadi di sini sudah dimasukkan permintaan dan pasokannya yang ada di 2 slide sebelumnya. Di sini kita harus mencari dari yang terkecil. Contoh, dari baris A yang terkecil tuh 19 di Karawang dan di Subang 10. Kita bikin selisihnya, 19 dikurang 10. Hasilnya 9. Begitu seterusnya. Yang B kita lihat di barisnya 40 dikurang 30, Purwakarta dikurang Cikampek, itu hasilnya 10. Dan di C kita kurang yang terkecil lagi, dari Subang dikurang Cikampek, hasilnya 8. Begitu pula dengan kolomnya. Kita lihat kolomnya yang paling kecil, terus kita kurang. Contoh di sini yang paling kecil di kolom Karawang 40 dikurang 19, hasilnya 21. Begitu seterusnya. Setelah kita sudah mendapatkan selisihnya, kita cari yang paling gede. Yang paling gede ada di Cikampek. Terus kita cari di pabrik mana yang paling kecil hasilnya. Di sini yang paling kecil tuh di C, yaitu 8. 8 ini kita ganti dengan permintaan. Permintaannya adalah 8. Udah 8 kita coret, set jadi 8. Selanjutnya, di sini yang paling besar di kolom ini 21. Kita cari lagi yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 19. Kan di situ ada 70, 40, yang paling kecil kan 19. 19 kita ganti dengan permintaan, jadi 5. Selanjutnya, begitu juga dengan barisnya. Kita cari baris yang paling besar. Di sini baris penalti paling besar adalah 50. 50 kita cari di gudang yang di sini gudang yang paling kecil tuh ada di Subang, yaitu 20. 20-nya ini kita ganti dengan pasokan. Pasokannya adalah 10. Pasokan dari pabrik C adalah 10. Oke, jadi kita ganti di Subang jadi 10. Selanjutnya, kita cari lagi di baris yang paling besar sini adalah 40. 40 ada di pabrik A. Gudang yang paling muatannya yang paling kecil kita masukin di situ. Ada Subang. Oke, Subang kita coret, kita masukkan pasokannya jadi 2. Selanjutnya, kita cari di kolom nih. Kolom penalti yang paling besar itu berapa? Di sini, kolom penalti yang paling besar ada di Subang, 60. Kita cari 60, oke, 60. Kita cari yang paling kecil di 60 itu. Cuma ada 60 ya, itu 60 kita ganti dengan permintaan. Meminta permintaan 2 dari pabrik. Oke, jadi 2-nya ini kita masukkan ke 60. Begitu juga dengan selanjutnya. Selanjutnya, di sini apa? Sisa 40 yang ada di PWK yang kolom. Oke, kita ambil PWK yang 40. Kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil cuma 40. Kita coret 40. Kita masukkan permintaan. Oke, jadi permintaan masuk ke PWK. Ganti jadi 7. Oke, sudah selesai kan? Semuanya udah kecoret kan? Total biaya 19 kali 5 di Karawang yang tadi 19 dan 5 itu dari permintaan. Ditambah 10 kali 2 di Subang. Ditambah 40 kali 7 di PWK. Ditambah 60 kali 2 dari Subang. Ditambah 8 kali 8. Ditambah 20 kali 10 sama dengan 779. Jangan lupa tadi satuannya ribu. Jadi Rp779.000. Selanjutnya, untuk mencari solusi optimal, kita menggunakan metode stepping stone, di mana di sini telah ditemukan solusi awalnya dari metode FAM, kemudian kita lanjut temukan solusi optimal dengan metode stepping stone. Pertama, kita pilih salah satu sel kosong, yaitu yang tidak mendapatkan alokasi. Mulai dari sel ini, kita membuat jalur tertutup melalui sel-sel yang mendapatkan alokasi, menuju sel kosong yang terpilih kembali. Jalur tertutup ini bergerak secara horizontal dan vertikal saja. Kita mulai dengan tanda plus pada sel kosong terpilih. Kita menempatkan tanda minus dan plus secara bergantian pada setiap sudut jalur tertutup. Dan
Hitung indeks perbaikan dengan cara menjumlahkan biaya transportasi pada sel bertanda plus dan mengurangkan biaya transportasi pada sel bertanda min. Ulangi tahap awal sampai terakhir hingga indeks perbaikan untuk semua sel kosong telah terhitung. Jika dihasilkan nilai kurang dari 0 atau minus, maka memungkinkan untuk meningkatkan hasil sebelumnya dan mengurangi total harga biaya transportasi. Caranya adalah kita pilih kotak yang belum mendapatkan pasokan. Di sini kita pilih kotak APWK, yaitu 50. Lalu kita buat jalur tertutupnya, yaitu dari APWK ke A Subang, ke B Subang, kemudian ke BPWK, hingga kembali lagi ke APWK. Kemudian beri tanda positif pada sel kosong terpilih, lalu tanda minus dan positif secara bergantian pada setiap sudut jalur tertutup. Hitung nilai improvement index dari nilai biayanya, maka APWK adalah 50 minus 10 plus 60 minus 40 sama dengan 60. Kemudian cari semua nilai indeks improvement pada sel kosong yang belum menerima pasokan. Karena masih terdapat nilai yang minus, yaitu pada B Cikampek, kita hitung kembali pada B Cikampek yang mana nilai sebelumnya adalah positif, dan selanjutnya negatif, dan positif, hingga negatif kembali. Kita lihat mana negatif yang paling kecil, yaitu negatif 2. Maka pasokan B Cikampek sekarang adalah 2, kemudian pasokan B Subang adalah 0, kemudian pasokan C Subang adalah 12, dan terakhir pasokan C Cikampek adalah 6. Selanjutnya, lakukan perhitungan sebelumnya kembali pada sel-sel kosong yang belum mendapatkan pasokan hingga didapat seluruh nilai indeks improvement dan tidak ada nilai yang negatif. Kesimpulannya bisa dilihat, maka total biaya seluruhnya adalah Rp743.000. Maka bisa dilihat perbandingan perhitungan menggunakan metode NWC dengan metode FAM, yang mana metode NWC menghasilkan total biaya Rp1.015.000, sedangkan metode FAM menghasilkan biaya sebesar Rp779.000. Karena metode FAM menghasilkan total biaya yang lebih sedikit, kemudian dilanjutkan dengan metode stepping stone yang menghasilkan total biaya sebesar Rp743.000. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.